Setelah Chenan berpikir untuk menjelajahi lagi wilayah tanah kematian, dikarenakan ia memiliki firasat, tempat itu masih menyimpan sejumlah hal aneh di dalamnya. Chenan pun juga berpikir untuk bertemu sang dewa iblis bersayap dan ingin berbicara langsung dengannya untuk mengungkap kebenaran tentang wilayah tanah kematian. Tapi demikian ia pun tak mau terburu-buru bergegas mengunjunginya, melainkan memilih untuk menjelaskan segalanya kepada para dekan tentang tempat itu. Mengingat saat ini kekuatannya sendiri masih jauh dari cukup, sehingga yang perlu dilakukannya adalah menggunakan kekuatan Akademi Shenlan guna menyelidiki wilayah tanah kematian. Dan singkat cerita, keesokan harinya, cuaca di Akademi pun tiba-tiba berubah mendung dan terjadi hujan lebat di dalamnya, mengakibatkan pertandingan buah kuantan 4 akademi muda terkuat terpaksa ditunda lagi. Dengan ketika hujan terjadi, 3 guru besar Akademi Shenlan yang tak tertandingi pun juga datang berkunjung ke wilayah kediaman Chenan. Dan Chenan mengundang mereka ke rumah serta mengajak Chenxi untuk melihat mereka satu persatu, sebelum kemudian salah satunya yang sangat akrab dengan Chenxi mencoba mengajaknya bermain saat ia memunculkan sebuah artefak yang langsung membawa Chenxi terbang berputar-putar di sekitar ruangan. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya segera menyadari bahwa benda itu adalah artefak yang mirip dengan perisai. Dan ia tahu bahwa setiap kultivator yang telah berkultivasi memiliki beberapa senjata ajaib yang sangat kuat, sehingga tak diduga ini adalah salah satu senjata ajaib milik pria tua itu. Namun ketika Chenan masih mengamati si artefak, salah satu pria tua lain yang memegang tongkat memiliki wajah keriput pun tiba-tiba bereaksi, memperkenalkan pada Chenan bahwa mereka bertiga adalah para tetua lama Akademi Shenlan yang sekarang telah lama pensiun dan berlatih menyendiri. Dengan ia bernama si tua Leli yang dahulunya merupakan seorang kesatria naga, tapi sayangnya walaupun dirinya merupakan seorang kesatria, ia nyatanya masih belum pernah memiliki naganya sendiri di masa hidupnya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan akhirnya mengetahui pria tua bernama Leli itu ternyata adalah seorang kesatria naga tua yang telah membawa naga itu kembali seperti yang pernah diceritakan oleh wakil dekan. Dengan meskipun ia telah memikat naga itu ke Akademi Shenlan, ia pun sama sekali tak dapat mengendalikannya dan ia selalu tak berdaya jika menungganginya. Yang bahkan Chenan sudah memahami identitas ketiga orang itu dengan duduk di sampingnya. Pria tua perkasa berambut pirang yang tak pernah berkata sepatah kata pun adalah seorang guru tua yang telah pensiun dari Departemen Seni Bela Diri di wilayah barat, dan pria tua yang menemani Chenxi bermain merupakan seorang guru dalam yang mengabdi kepada guru tua akademi bernama Yin Feng. Terlebih lagi Chenan tahu bahwa ketiga pria tua ini pasti akan berkunjung tanpa masalah, dengan kebanyakan dari mereka datang untuk naga dewa yang tersegel di tubuh Chenxi. Dan betul saja ketika Chenan memikirkan hal ini, pria tua Leli pun secara lantang mengungkapkan padanya mengenai tujuan kedatangan mereka bertiga hanya ingin menjadikan Chenxi sebagai murid. Didasari atas pengamatan mereka yang dapat melihat bahwa fisik bocil kematian itu sangat berbeda dari orang biasa pada umumnya, dan sepertinya ia dapat digambarkan sebagai tubuh Gio otot Xian yang benar-benar mengejutkan mereka bertiga, dengan juga karena naga roh di dalam tubuhnya. Mereka tak ingin Chenxi menghadapi bahaya apapun serta dapat mengembangkan kultivasinya sendiri agar tak takut pada musuh yang kuat di masa depan, sehingga memungkinkan Chenan dapat mengembara ke dunia manapun tanpa sedikit pun perlu memikirkannya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebab seperti yang ia duga, ketiga tetua itu memang ingin menerima Chenxi sebagai murid, dengan alasan utamanya adalah karena naga roh di dalam tubuhnya, sehingga membuatnya pun hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya atas tindakan mereka yang mau menjadikan Chenxi sebagai murid. Sebelum kemudian ia pun memberitahukan pada ketiga tetua itu tentang sosok Chenxi, tampaknya sama sekali tak tertarik pada dunia kultivasi. Mengingat waktu dulu ia pernah mengajarinya, tapi bocil wanita itu memilih untuk menolaknya, membuatnya pun menyuruh ketiganya untuk tak memaksa Chenxi berlatih kultivasi. Tapi di sini tetua Leli pun menyuruh Chenan untuk santuy dan meyakinkannya bahwa mereka bertiga akan meletakkan pondasi yang kokoh untuknya, sebab mereka memiliki banyak kenalan di bidang kultivasi dan pasti akan membahas dunia kultivasi itu untuknya, yang bahkan membimbingnya menjadi karakter yang paling membanggakan. Sebelum kemudian tetua Leli pun mengalihkan topik percakapan dan secara serius memohon kepada Chenan untuk memberitahukan mereka tentang asal-usul sebenarnya dari Chenxi. Mengingat sejak pertama kali mereka melihat bocil wanita kematian ini, mereka menyadari bahwa ia tak biasa. Yang bahkan paling mengejutkan mereka adalah ketika naga roh masuk di dalam tubuhnya. Dan setelah mengamati secara diam-diam, mereka menemukan bahwa fisiknya memang seperti halnya tubuh seorang peri, serta jika dirinya tak memiliki tubuh manusia, mereka benar-benar berpikir dirinya merupakan peri kecil.
Saat ini pun Bacenania mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka ketiga tetua tuwir itu akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Ia bahkan tak menduga melalui Nagaro Dongdong ketiga pria tua itu bahkan menemukan rahasia Chenxi. Terlebih lagi Chenan merasa gelisah selama beberapa hari terakhir saat dengan insting alaminya ia meramalkan akan ada peristiwa besar yang menimpanya dan ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercayakan Chenxi kepada ketiga tetua ini sebab sekarang ketiganya benar-benar memanjakan Chenxi dan jika ia benar-benar mengalami masalah dalam waktu dekat, ia yakin ketiganya akan merawatnya dengan baik sehingga sekarang yang perlu dilakukannya adalah memberitahu mereka beberapa hal tentang Chenxi. Dikarenakan jika Chenxi tinggal bersama mereka di masa depan, serta rahasianya untuk tak memakan makanan manusia pasti akan terungkap oleh mereka, lebih baik memberitahu mereka terlebih dahulu, sebelum kemudian ia pun meminta ketiganya untuk berjanji tak membocorkan identitas Chenxi pada siapapun, mengingat info ini hanya disebutkan pada mereka bertiga, dengan kemudian memberitahukan bahwa Chenxi bukanlah seorang manusia panas seperti halnya mereka, dan sosoknya ditemukan di Gunung Kunlun, serta dilahirkan dari bunga yang tanpa luar binasa. Setelah mendengar informasi tentang identitas Chenxi yang disebutkan Chenan, ketiga tetua pun sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka identitas Chenxi ternyata sangat menakjubkan. Sebelum kemudian tetua Leli pun menunjukkan mode seriusnya dan memberitahukan berdasarkan pengamatannya bahwa Chenxi bukanlah iblis giok yang berubah menjadi peri, melainkan ia abadi serta dipinjam untuk diliarkan seperti peri legendaris. Tapi demikian tetua Leli pun merasa itu hanyalah tebakannya dan sulit untuk mengatakan apakah ini memang benar. Lagi pula ada terlalu banyak keajaiban di dunia penuh tipu-tipu ini maupun banyak hal yang tak biasa mereka jelaskan secara logika. Saat ini pun Bacenania mendengarnya menunjukkan pengertiannya sebab ia pernah mendengar ada beberapa legenda kuno di wilayah timur mengatakan bahwa jika terjadi masalah, beberapa peri yang kuat dapat mempertahankan kesadaran spiritual mereka saat tubuh mereka maukat serta perlahan-lahan mengumpulkan kemampuan dunianya dengan setelah sekian lama. Mereka mungkin dapat mengolah kembali tubuhnya dengan benda asing. Serta tentu saja hanya segelintir orang abadi yang memiliki kemampuan ini dan proses melawan langit sangatlah sulit mengingat sekalipun si peri hidup kembali, ingatan asli mereka akan hampir terhapus secara permanen. Terkecuali itu diolah kembali setelah kelahiran baru atau si peri dapat memulihkan ingatan aslinya di bawah pemicu penyebab masalah tertentu. Namun Chenan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan memilih untuk memberitahukan hal mengerikan tentang sosok iblis bersayap di tanah kematian yang pernah dilihatnya waktu itu. Tentu saja ia mengatakannya secara terus terang dan tak bisa menyebutkan bahwa relik dewa kuno membawanya ke sana, serta juga tak bisa memberitahu ketiga tetua itu bahwa ia memahami kata-kata kuno yang terdengar rendah ketika Dongdong si naga dewa bertarung melawan energi sihir, menyebabkan ketiga tetua pun yang mendengarnya terdiam sejenak, sebelum kemudian tetua Leli pun tiba-tiba bereaksi, menyebutkan bahwa tak disangkanya legenda tanah kematian itu memang ada. Yang hal ini pun lantas membuat Chenan mendengarnya menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka tetua Leli ternyata mengetahui beberapa tentang tanah kematian. Sehingga Bonnya pun memintanya untuk menjelaskan tentang beberapa rumor yang ada di lembah kematian. Saat tetua Leli pun memberitahukan bahwa kota kebebasan selalu memiliki legenda kuno yang mana di antara 100.000 gunung ada keberadaan mengerikan yang telah mokat dan hatinya masih hidup di tanah kematian dengan orang-orang menjulukinya penguasa. Namun demikian ia pun masih tak tahu apakah sosoknya dewa atau iblis, tapi berdasarkan pengetahuannya, sosok itu merupakan makhluk yang tak terkalahkan, dikarenakan raksasa maupun seekor naga terkuat nyatanya selemah boneka di hadapannya, serta mereka tak mampu menahan pukulan telaknya, yang bahkan apa yang dikatakannya berdasarkan penampilannya sama persis, dengan memiliki wajah ganas serta beberapa sayap hitam putihnya terkoyak, sehingga Buannya pun sulit membayangkan bahwa legenda itu memanglah benar. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak merasakan sedikit ketakutannya sebab ia tak menyangka bahwa 100.000 gunung di wilayah tengah daratan Tianyun itu ternyata sangatlah misterius. Dikarenakan pertama pegunungan angin jatuh di barat kerajaan Chu mengungkapkan binatang mitos Qilin dan kemudian terjadi badai yang sangat besar di dekat kota kebebasan serta belum lama ini ia menemukan istana iblis misterius di kedalaman pegunungan luas menyimpan keberadaan yang begitu mengerikan. Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, tetua Leli pun memberitahukan lagi informasi tentang tanah kematian,
yang mana konon katanya sang pengubah langit muncul setiap beberapa ratus tahun terakhir, lalu menghilang tak tahu rimbanya secara misterius, yang bahkan tak ada yang tahu sama sekali asal-usulnya yang misterius. Tapi menurut catatan sejarah Akademi Shenlan, salah satu pendiri Akademi pernah menemukan sesuatu hal di sana, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan rasa herannya dan secara penuh sirih menanyakan pada tetua Leli mengenai gerangan hal apa yang ditemukan sang pendiri leluhur. Saat tetua Leli pun memberitahukan bahwa sang pendiri akademi tak seberuntung dirinya, dikarenakan ketika pertama kali memasuki lembah, ia didorong keluar oleh kekuatan yang mengerikan, dan ketika banyak master akademi lainnya menemukannya lagi, mereka pun menemukan bahwa lembah kematian muncul begitu saja menelan sang pendiri akademi, memungkinkan para master lainnya sulit untuk menolongnya atau bahkan menemukannya lagi, sehingga hal inilah yang mendasari mengapa beberapa master akademi yang tak tertandingi berulang kali membahas bahwa ada susunan peninggalan kuno di sana. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan bertekad akan memasuki tempat itu guna mengungkapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Sebab berdasarkan informasi dari tetua Leli serta apa yang dilihat maupun didengarnya, itu tak sulit untuk menebak hubungan antara tanah kematian dan iblis bersayap. Saatnya diragukan lagi bahwa di sanalah ia tinggal, dan dapat diduga bahwa barisan besar tempat tanah kematian berada maupun ditutup sepanjang tahun, serta hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun, sehingga inilah sangat mirip dengan peninggalan abadi kuno di pegunungan Kunlun. Yang oleh karena itu setelah Chenan memikirkan hal ini, ketiga tetua pun yang merasa situasi tanah kematian perlu dibicarakan secara serius, memilih mengirim orang untuk mengundang dekan akademi datang, dan setelah kelimanya membahas masalah ini selama beberapa jam di kediaman Chenan, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengundang para guru dari 4 akademi guna menyelidiki tanah kematian pasca selesainya kompetisi buah kuantum 4 akademi. Singkat cerita, keesokan harinya, lebih tepatnya pada hari ketiga, di bawah sang surya menyinari langit akademi, kompetisi baku hantam para murid muda yang sangat dinantikan dari 4 akademi pun akhirnya dimulai. Saat pertarungan puncak ini berbeda dari pertandingan pemanasan sebelumnya, dan pengaruhnya jauh lebih besar daripada pertandingan pemanasan, serta menarik banyak praktisi dari seluruh daratan untuk datang dan menonton, dengan ada lebih dari 3.000 orang datang dari beberapa akademi, seperti diantaranya Akademi Dewa Perang Barat, Akademi Fantasi, dan Akademi Xianwu Timur, yang bahkan ada juga beberapa kesatria naga terkuat berdatangan, sehingga ini pun pada akhirnya mengakibatkan kompetisi buah kuantum 4 akademi akan berlangsung seru.